Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat. Ini adalah video bagian pertama dari materi kita ini ya. Jadi nantinya akan ada video kelanjutan dari pembahasan mengenai fungsi kuadrat ini. Kita mulai ya Ananda semua. Jadi apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah membahas persamaan kuadrat ya Ananda. Jadi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ini saling berkaitan. Oke, kita ingat lagi. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan kuadrat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Hampir sama kan Ananda? Coba lihat apa perbedaannya. Ketemu perbedaannya? Ketemu ya. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat ini biasa juga ditulis bentuknya seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi Fx itu bisa diganti dengan Y. Atau dengan kata lain Fx itu sama dengan Y. Oke, paham ya? Perbedaan antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat dari bentuk umumnya saja sudah berbeda. Jadi serupa, hampir serupa ya, tapi tidak sama. Nah, di mana A dan B ini merupakan koefisien dan C-nya adalah konstanta. A tidak boleh sama dengan 0. Sama ya dengan persamaan kuadrat yang pernah kita bahas, A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, kita lanjut. Fungsi kuadrat ini dapat kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat ini penyelesaiannya bukan berupa akar-akar lagi, tetapi penyelesaiannya berupa grafik fungsi kuadrat. Jadi sebelumnya pada persamaan kuadrat, kita peroleh penyelesaiannya berupa X1 dan X2 ya. Kalau fungsi kuadrat, penyelesaiannya adalah gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di mana sumbu X adalah domain. Domain ini daerah asal ya. Dan sumbu Y-nya adalah kodomain atau daerah kawannya. Nah, grafik dari fungsi kuadrat ini berbentuk seperti parabola, sehingga sering juga orang-orang menyebutnya adalah grafik parabola. Oke, mengerti ya Ananda? Lanjut, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu grafiknya terbuka. Terbuka seperti apa? Nah, grafik ini dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, sifat ini ditentukan oleh A-nya. A tadi itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Jika A kita positif atau besar dari 0, maka grafik yang kita punya akan terbuka ke atas. Tapi jika A yang kita punya itu negatif atau kecil dari 0, maka grafik kita akan terbuka ke bawah. Nah, inilah bentuk sketsanya. Jadi jika A kita kecil dari 0 atau negatif, grafik kita terbuka ke bawah. Bentuknya seperti ini. Dan tapi kalau dia A yang kita punya itu positif atau besar dari 0, dia akan terbuka ke atas. Lihat seperti gambar sebelah kanan. Terbayang ya Nanda kira-kira nanti bentuk penyelesaiannya seperti apa? Tentunya kita akan mensketsa grafik. Lanjut kita titik puncak. Jadi grafik fungsi kuadrat kita atau parabola kita itu memiliki titik puncak. Atau titik puncak ini biasa disebut juga dengan titik balik. Nah, jika grafik kita terbuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik maksimum. Jika grafik kita terbuka ke atas, titik puncaknya adalah titik minimum. Apa maksudnya? Nah, perhatikan gambar ini. Lihat, kalau dia terbukanya ke bawah, maka puncaknya ada di atas kan? Maka dia yang maksimum nilainya.
Kemudian kalau grafik kita terbuka ke atas, titik puncaknya ada di bawah, maka titik ini adalah titik terendah atau titik minimum. Paham ya maksud penjelasannya? Selanjutnya, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik bisa ditentukan dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Jadi nanti kalau seandainya ada soal menanyakan berapakah sumbu simetri dari grafik ini, atau dari persamaan ini, atau dari fungsi ini, maka kita bisa gunakan rumus yang ini. X sama dengan min B per 2A. Nah, ini dia. Sumbu simetri tadi apa, Nanda? Garis yang membagi grafik menjadi dua bagian. Nah, ini dia yang di tengah-tengah, yang pakai garis putus-putus ya. Jadi dia posisinya ada di tengah-tengah grafik kita. Kemudian grafik itu punya titik potong terhadap sumbu Y. Nah, grafik akan memotong sumbu Y apabila X-nya sama dengan 0. Nah, jadi jika nilai X sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam fungsi yang kita punya, akan diperolehlah Y sama dengan C atau Y sama dengan konstanta. Sehingga titik potong berada di 0, C atau 0, konstanta tadi. Ini dia bentuknya kalau digambarkan ya. Jadi sekarang kita melihat sketsanya saja, yang mana titik potong terhadap sumbu Y, yang mana titik puncak, yang mana sumbu simetri ya. Kita kenal dulu istilah-istilahnya. Lanjut, titik potong terhadap sumbu X ya. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu Y, sekarang titik potong terhadap sumbu X. Nah, grafik fungsi akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga akan terbentuklah persamaan ini. Persamaan apa ini, Ananda? Tentunya persamaan kuadrat. Nah, ini dialah yang tadi katanya saling berkaitan tadi antara persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Nah, ini dia. Jadi kita dalam mempelajari fungsi kuadrat akan ketemu dengan yang namanya persamaan kuadrat. Dari mana akar-akar dari persamaan kuadrat ini yang dinamakan dengan absis atau X itu adalah titik potong terhadap sumbu X itu sendiri. Nah, oleh karena itu nilai diskriminan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Nah, apa sih maksudnya, Bu? Kalau tadi kan kita membahasnya titik potong terhadap sumbu X. Kenapa kok bisa nilai diskriminannya berpengaruh terhadap titik potong ini? Nah, kita perhatikan ya, Ananda. Jadi nanti apabila kita punya soal, kemudian nilai diskriminannya positif atau besar dari 0, maka grafik yang akan kita buat itu pasti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Gitu ya. Karena X1 dan X2-nya berbeda. Lanjut, kalau seandainya nilai diskriminan kita sama dengan 0, maka grafik kita akan menyinggung sumbu X di satu titik saja. Dan yang ketiga, apabila nilai diskriminan kita negatif atau kecil dari 0, maka grafik kita tidak akan memotong sumbu X sama sekali. Itu ya. Apa sih maksudnya ini, Bu, yang tiga ini? Nah, ini dia. Untuk gambar yang paling atas, itu grafik kita memotong sumbu X di dua titik berbeda. Kalau dia terbuka ke atas, juga akan memotong sumbu X di dua titik. Kalau dia terbuka ke bawah, juga akan memotong sumbu X di dua titik. Nah, terlihat ya. Kemudian yang di tengah-tengah itu apabila nilai diskriminan kita sama dengan 0, dia hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik, baik itu dia terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Dan yang di bawah, yang gambar paling bawah itu adalah untuk nilai diskriminan yang negatif atau kecil dari 0. Maka tadi dikatakan titik potongnya tidak ada pada sumbu X ya. Lihat gambarnya melayang, tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Baik itu grafiknya terbuka ke atas maupun terbuka
ke bawah. Nah, jadi inilah sifat-sifat dari fungsi kuadrat nantinya ya Ananda. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada video lanjutan dari materi ini. Kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini dan bagaimana nantinya kita menyusun fungsi kuadrat. Nah, jadi nanti ada 2 pembahasan lagi ya, menggambar fungsi kuadrat dan menyusun fungsi kuadrat. Oke, Ananda pahami terlebih dahulu ini konsep awal dari fungsi kuadrat ini, baru nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, sekian dulu untuk video ini. Jangan lupa dipahami apa yang sudah kita bahas. Seperti biasa, like video ini kalau Ananda merasa ada tambahan pengetahuan dari video ini ya. Kemudian yang belum subscribe ya silahkan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih semuanya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.